Dan stokastik oscillator ini bisa digunakan untuk trading harian ya. Jadi saya pakai stokastik ini untuk trading harian, dan saya juga tradingnya ya pakai candlenya daily semua sih. Untuk bapak ibu yang masih baru pertama kali, ya ini kameranya saya matiin biar nggak menu-menuin layar. uh, Apa tadi ya? Untuk bapak ibu yang masih baru bergabung, mungkin apa namanya? Sebagai perkenalan, biasanya setiap hari Sabtu, tiga minggu 3 minggu sekali libur. Setiap hari Sabtu kami akan mengadakan acara bimbel cuan. Jadi untuk memberikan wawasan, menambah wawasan, memberikan edukasi untuk teman-teman yang masih baru di dunia trading ya, khususnya trading saham. Dan analisa teknikal ini bisa digunakan di berbagai macam instrumen. Jadi mungkin ada bapak ibu atau teman-teman yang suka trading forex, trading komoditas, supaya bisa menambah wawasan, menambah informasi ya. Kita lanjutkan. Yang pertama adalah saya akan bercerita tentang stokastik itu sendiri. Jadi stokastik itu apa sih? Stokastik itu adalah momentum indikator yang membandingkan antara harga close dengan range dari harga dalam periode tertentu. Jadi misalkan kalau misalkan kita pakai periode 14, berarti selama 14 hari terakhir range-nya itu di berapa, dari mana ke mana, kemudian closing-nya itu di mana dibandingkan dengan uh, range-nya, puncak atas dan puncak bawah. Itulah gunanya si stokastik. Dan untuk rumusnya sendiri, ini untuk sebagai penambah wawasan aja, jadi sekedar pengetahuan. Yang namanya stokastik itu rumusnya adalah harga closing ke harga low, harga terendah dalam 14 hari terakhir, dibagi dengan range high tertinggi dan low terendah selama 14 hari terakhir. Kemudian dikalikan 100. Nah, dari dikalikan 100 ini aja udah kelihatan bahwa si stokastik oscillator ini dia punya nilai minimal dan nilai maksimal. Minimalnya 0, maksimalnya 100. Nah, terus kemudian dari ini rumus close dikurangi low, berarti kita akan mendapatkan kira-kira gambaran seperti ini. Jadi ada range, ini high-nya, kemudian ada low-nya, ini di harga ya. Jadi close minus low artinya dia akan memperhitungkan, memperkirakan posisi close-nya itu apakah di sini, apakah di sini, ataukah di sini. Itu maksudnya tuh seperti itu. Nah, stokastik itu ada dua macam, yang fast dan yang slow. Yang fast itu yang persen K. Persen K itu ini fast stokastik. Kemudian untuk yang slow dia itu persen D. Nah, persen D ini adalah MA 3 dari persen K. Jadi untuk yang D itu yang slow, yang K itu yang fast. Rumusnya nggak perlu dihafal, bapak ibu cukup tahu bagaimana bentuknya, bagaimana konsepnya, dan bagaimana cara menggunakannya. Seperti biasa, kalau misalkan bapak ibu ada yang mau bertanya, boleh langsung dituliskan di kolom chat supaya gak kelupaan daripada nanti belakang-belakangan. Dan kalau misalkan ada yang terlalu cepat, mungkin bisa bapak ibu minta tulis untuk minta diulangi ya. Berikutnya, nah ini adalah bentuk dari stokastik. Ini adalah tampilan AMI Broker. Kalau bertanya apakah direkam, ya direkam. Nanti rekamannya ini akan saya upload ke YouTube. Nah, udah direkam dulu ya. Oh ya udah, aman, udah direkam. Nah, ini adalah tampilan stokastiknya. Jadi di bagian bawah itu ada stokastik. Saya pakai periodenya 533. Ada dua macam periode, 533 dan 1033. Kemudian di atasnya itu ada candlestick dengan ditambah dua bantuan, itu moving average 20 dan 60. Saya perkenalkan dulu ya. Kalau ini dari candlenya. Nah, candlenya itu sendiri saya biasa kasih warna merah sama hijau. Hijau itu artinya closingnya di atas, merah itu closingnya di bawah. Kemudian garis merah ini adalah moving average 20, saya pakai eksponensial. Dan yang biru adalah moving average 60, ini juga saya pakai eksponensial. Untuk pemilihan angka 20 dan 60 mungkin
teman-teman di sini juga udah pada tahu kenapa saya pakai exponential moving average 60. Itu karena fungsinya karena membantu saya untuk membedakan mana yang bullish, mana yang bearish, dan mana yang sideways. Walaupun nanti konfirmasinya untuk bullish dan bearishnya juga bisa didapatkan dari stokastik ya. Oke, berikutnya. Dan ini adalah stokastiknya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat ada dua macam garis. Ada yang merah dan yang biru. Kalau yang merah itu persen K-nya, dia yang fast, itu yang merah. Biasanya saya kasih warna merah, dan mungkin di beberapa charting tools juga warnanya merah ya. Tapi mungkin di TradingView defaultnya warnanya biru kali. Tapi intinya sih yang fast itu dan yang biru yang di sini yang mungkin di sini teman-teman kalau misalkan ada yang kesulitan melihat warna merah sama biru, mohon maaf ya. Jadi saya nggak menemukan warna pengganti yang lain. Untuk yang biru ini yang slow stokastik, dan saya menggunakan yang merah. Jadi untuk yang trading harian periode 533 saya menggunakan yang fast. Untuk yang 1033 saya pakai yang slow. Itu fungsinya nanti yang slow itu untuk melihat divergence. Dan di sini ada garisnya itu yang pertama yang 0 sama 100. Jadi paling bawah itu minimalnya 0 dan yang paling atas maksimalnya 100. Di sini ada garis putus-putus. Di sini adalah angka 70 dan yang di bawah putus-putusnya itu adalah angka 30. Fungsinya 70 dan 30 untuk apa? Itu saya gunakan untuk membatasi area overbought dan area oversold. Nah, saya sepertinya butuh mute all. Yes. Nah, sip. Nah, kemudian 70 dan 30 ini untuk digunakan untuk membatasi area overbought dan oversold. Dan inilah area overboughtnya. Jadi di atas 70 itu saya anggap sebagai area overbought. Di bawah 30 saya anggap area oversold. Jadi saya bagi menjadi 3 area. Dengan area yang tengah itu anggap aja ini area netral, area normal lah ya. Jadi bukan overbought, bukan oversold. Nah, sekedar penamaan aja karena untuk menggambarkan gampangannya sih biasanya malah saya kasih nama yang overbought itu area atap, oversoldnya itu area basement lah. Jadi biar gampang aja. Salah satu fungsinya adalah untuk konfirmasi bahwa trennya itu bullish atau bearish. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu lihat, kalau yang namanya stokastik itu ketika trennya lagi bearish, dia akan cenderung berada di bawah, nggak masuk ke area atap. Jadi berada di bawah 70, jadi dia nggak masuk ke area atap. Yang namanya bearish adalah ketika dia bergerak stop video. Oke. Yang namanya bearish itu adalah ketika dia bergerak di bawah 70. Jadi dia nggak masuk ke area overbought. Dan ketika dia bisa masuk ke area overbought dari yang sebelumnya selalu berada di bawah area overbought dan kemudian dia berhasil masuk area overbought, itu menunjukkan adanya perubahan tren. Jadi yang tadinya berada di bawah kok berubah jadi ada masuk ke atas, masuk ke atap. Nah, itu kemungkinan ada perubahan tren. Kemudian untuk PDF-nya sebenarnya sih PDF-nya ini nggak terlalu banyak informasinya ya, tapi nanti tetap saya share di link kita. Jadi link kita itu ada s.id/afl cuan copet. Setiap minggunya linknya selalu sama di situ, Google Drive, jadi bisa download semuanya termasuk yang materi yang sebelumnya. Kemudian ini momen ketika dia bearish. Jadi pada saat bearish itu selain dari stokastik sebagai konfirmasinya, Bapak Ibu bisa lihat bahwa ketika bearish candle atau harga itu cenderung berada di bawah moving average 60. Nah, itulah fungsi moving average 60. Jadi saya gunakan moving average 60 yang eksponensial. Kalau di atas itu berarti ada kemungkinan bullish, di bawah berarti ada kemungkinan bearish.
Dan kalau misalnya Bapak Ibu lihat juga, ketika bearish-nya menguat, di sini moving average 20 akan bergerak menjauhi moving average 60 gitu kan. Disitulah konsep dari sudut angulasi yang digunakan di indikator di trading strategi aligator ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang pernah mempelajari juga. Nah, itulah sebabnya kenapa saya suka analisa teknikal, karena semuanya saling berhubungan. Oke, linknya saya ketikkan ya, s.id/afl cuan copet. Nah, kemudian untuk yang bullish, ketika stokastik yang tadinya ketika harga itu bullish, stokastik itu akan jarang sekali masuk ke area oversold, jarang sekali masuk ke area basement. Jadi dia akan selalu bergerak. Yang paling bagus memang dia akan selalu bergerak di area overbought, di area atap. Dia akan bergerak di situ terus gitu. Itu yang bullishnya kuat sekali. Tapi jika bullishnya ya mungkin dia berubah tren dari yang tadinya nggak bullish menjadi bullish, itu biasanya stokastik itu akan berada di atas area basement, di atas area oversold, di atas 30. Begitupun juga ketika yang biasanya dia nggak bergerak masuk ke area overbought, nggak bisa masuk ke area atap, kemudian selalu nyampe area bawah, area basement, kemudian berpindah perilaku dari yang tadinya nggak masuk ke area atap jadi sekarang masuk ke area atap. Nah, itu menunjukkan ada perubahan tren. Disitulah kita bisa mengidentifikasi trennya berubah, anginnya berubah, kurang lebih seperti itu. Kemudian Bapak Ibu juga bisa perhatikan bahwa jika bullishnya itu menguat, pasti moving average 20 ini akan bergerak menjauhi moving average 60. Nah, gitu. Dan untuk tren sideways, jadi tren itu kan ada 3, bullish, bearish, dan sideways. Nah, untuk yang sideways ini saya menggunakan bantuan dari moving average 60. Biasanya kalau misalkan trennya itu sideways, moving average 60 ini akan cenderung flat. Berbeda dengan kalau bullish, dia cenderung bergerak, ada sudutnya. Tapi kalau misalkan sideways, biasanya moving average 60 nya akan cenderung flat. Dan ketika moving average 60 nya flat, ketika sideways, akan sangat mungkin bahwa stokastik itu akan bergerak masuk ke area overbought dan masuk ke area oversold. Nah, begitu. Oke, sampai di sini dulu Bapak Ibu. Ada yang mau bertanya? Aman ya? Kalau misalkan ada pertanyaan boleh langsung dituliskan di kolom chatting, dan kalau misalkan agak kecepatan boleh minta diulangi, dan kalau nggak ada yang bertanya kita lanjutkan. Setelah memahami tentang saya memasang indikator moving average 20 dan 60, kemudian saya juga pasang stokastik periodenya 533. Ada empat macam candle pattern yang Bapak Ibu perlu pahami, perlu dihafalkan. Daripada menghafalkan puluhan candle pattern yang lain, saya menyarankan untuk menghafalkan 4 candle pattern ini, karena ini akan berguna atau berfungsi pada saat eksekusi. Oke, kita jawab dulu pertanyaan. Apakah sesi ini nanti bisa ditonton ulang? Iya, nanti ada rekamannya di YouTube. Kalau yang minggu kemarin nggak ada karena waktu itu listriknya mati ya. Di tengah jalan listriknya mati, jadi recordnya keputus di tengah, jadi dia malah korup, filenya rusak. Oke, ini tadi sideways ya, bukannya lagi naik dan turun. Ya, ini lagi sideways. Sidewaysnya itu kenapa saya bilang sideways? Karena gini, oke, ini adalah saham Sen.
CNT, dan ini adalah periode Mei, Juni, Juli tahun 2021. Jadi kalau misalkan kita buka, mana buka kami brokernya, kemudian kita buka saham CNT. Nah, kenapa saya bilang ini sideways? Karena satu, di bagian low-nya dia itu nggak clear bikin higher low atau lower low. Swingnya itu nggak bikin higher low atau lower low, tapi dia lebih ke hampir sama. Nah, biasanya kayak gini tuh mengindikasikan sideways. Biasanya seperti itu. Terus kemudian di sini ada gap, dan gapnya itu menjadi resisten dan direspon sebagai resisten di puncak yang ini. Jadi karena ini kan ceritanya kan ini belum kejadian. Jadi ini ada resisten, kemudian ini direspon gapnya direspon sebagai resisten, kemudian ini ada low, kemudian ada swing low. Oh, kok hampir sama? Oh, itu kemungkinan sideways. Dan lagi si moving average 60 nya juga cenderung flat. Itu biasanya saya menjadikan itu sebagai penanda ada kemungkinan sideways. Oke, ada yang tanya lagi, kalau daily trading berarti beli pagi jual sore? Jawabannya enggak. Daily trading itu maksud saya itu saya tradingnya pakai candle daily. Jadi saya nggak pakai candle hourly, 15 minutes, 30 menit, enggak. Saya pakai candle daily. Kalau jualnya ya bisa jadi sebulan, seminggu, 2 minggu, sebulan. Ada pertanyaan, kalau dalam fase sideways di mana sebelumnya uptrend, apakah untuk mengetahui apakah akan lanjut uptrend cukup dari stokastik atau dibantu dengan moving average 60? Oke. Sideways sebelumnya uptrend. Ketika sideways kita nggak tahu. Sideways itu kayak, jadi kan uptrend itu kemudian sideways. Sideways itu kan ibaratnya bisa jadi istirahat di tengah rally, atau mungkin malah justru dia puncak dari, jadi exhaustion, jadi habis itu turun. Kita kan nggak tahu yang namanya sideways, apakah selanjutnya jadi bullish atau jadi bearish, kita nggak tahu. Yang kita tahu adalah bagaimana cara mengantisipasinya. Nah, ketika dia menjadi bullish, stokastiknya itu pasti akan bergerak balik lagi, dia kan di atas 30. Ketika dia bearish, stokastiknya nah, ketika dia lagi ngelanjutin bullish, kemungkinan dia akan bergerak stokastiknya itu ke atas 30. Jadi kalaupun mantul-mantul, dia mantul-mantulnya di atas 30. Tapi kalau misalkan dia jadi bearish, dia akan bergeraknya pasti kurang lebih kayak gini. Jadi nggak masuk ke area ke atas 70, biasanya kayak gitu. Nah, itu adalah salah satu penanda saya apakah dia perubahan tren. Jadi intinya ingat seperti yang tadi saya sampaikan di depan, perubahan tren itu akan contohnya seperti ini. Nah, ini dari yang tadinya nggak masuk ke area bawah menjadi masuk ke area basement, dari yang tadinya ada atau masuk ke area atap menjadi nggak masuk area atap. Nah, perubahan semacam itu akan menunjukkan bahwa ada kemungkinan trennya berubah jadi sideways. Suaranya kurang kenceng. Suaranya kurang kenceng atau gimana? Masih jelas suaranya? Jelas suaranya, harusnya sih jelas. Nah, jadi perubahan perilaku dari yang tadinya masuk ke area atap, masuk ke area overbought menjadi nggak masuk lagi, itu akan menunjukkan ada perubahan tren. Dan sebaliknya, ketika yang tadinya, contoh di sini dia ada puncaknya di 166, saya buang dulu oret-oretannya. Oke. Dan ketika dia
berpindah atau mungkin berubah tren dari yang tadinya cenderung sideways menuju ke bullish, nanti akan ada perubahan perilaku dari yang tadinya mungkin masuk ke area atas dan bawah sekaligus, sekarang jadi nggak masuk lagi ke area basement. Kalaupun masuk paling cuma sebentar gitu. Dan itulah nanti yang akan kita manfaatkan sebagai trading strategi. Tadi pertanyaan berikutnya, Pak Ben, bedanya stokastik dengan RSI. Oke. Bedanya itu pasti beda karena rumusnya pun beda. Jadi kalau misalkan Bapak nanya RSI, saya itu nggak terlalu sering menggunakan RSI. Kalaupun mau menggunakan RSI, researchnya pun harus lama. Jadi saya melakukan hal ini itu udah tahunan. Jadi ya ibaratnya ini adalah indikator yang pertama kali saya pelajari. Jadi hampir di semua buku pasti akan menampilkan indikator stokastik, MACD, ada Bollinger Band, ada moving average. Kalaupun nggak ada Bollinger Band, biasanya moving average-nya ada 5, 10, 20, 100, 200. Nah, biasanya kayak gitu. Biasanya kan indikator sejuta umat lah ya ibaratnya. Hampir di semua buku teknikal awalnya pasti ada indikator tersebut. Nah, saya memilih untuk mendalami indikator tersebut, tujuannya supaya ketika ada teman-teman yang juga belajar dan melihat dan baca buku gitu kan, nah minimal belajarnya nggak jauh-jauh dulu gitu maksudnya. Pertanyaannya tadi sampai mana ya? Stokastik osilator kok namanya nggak ada ya di indikator review? Ada kok, ada namanya. Namanya itu apa ya? Di sini namanya stokastik. Iya, ada namanya. Namanya itu stokastik. Iya, namanya stokastik. Oke, kita lanjutkan. Ada pertanyaan lagi nggak? Metode ini bisa digunakan di time frame lain? Bisa, tapi nggak di saham. Kalau di saham itu time frame kecil belum tentu ada gerakannya, ada trennya. Biasanya cuman ya candle-candle yang susah untuk dianalisa sih. Tapi bisa apa enggak? Bisa di mana? Di forex, di gold, ya kayak gitulah. Nanti kita lihat ya. Ini sen kenapa price-nya turun tapi stokastiknya naik? Ngelihatnya jangan harian. Maksudnya jangan harian, jangan sekali gerak terus dianalisa. Enggak. Analisanya itu range karena stokastik itu kan range. Yang ini contoh ya. Ini harganya hari ini, hari Jumat kemarin dia 4,8% turun gitu kan. Tapi stokastiknya juga turun kayak gini. Ini akan sangat wajar terjadi. Jadi kalau lagi sideways itu memang sangat wajar ini stokastiknya nyenggol atas sama nyenggol bawah. Itu wajar. Namanya juga sideways. Stokastik osilator mungkin sama ya. Apakah sama dengan stokastik osilator KD? Mungkin sama ya. Pertanyaannya, stokastik ini hanya melihat bullish sama bearish dan sideways. Iya, di depannya saya akan ngajarin untuk ngelihat bullish dan bearish, bearish, sideways. Itu fungsi dari stokastik. Satu, untuk konfirmasi tren. Yang kedua itu untuk eksekusi. Nah, yang eksekusinya belum saya ceritain. Oke, kita lanjutkan. Untuk eksekusi, saya akan menyarankan Bapak Ibu untuk menghafalkan 4 macam candle pattern. Mungkin Bapak Ibu ada yang sudah hafal dan sudah sering lihat karena memang inilah yang saya gunakan setiap hari. Ada 4. Yang pertama higher high higher low, yang kedua lower high lower low. Jadi yang kedua ini lower high lower low ini kebalikan dari yang pertama. Kemudian inside bar dan yang keempat adalah outside bar. Selamat pagi Bu, saya telat gabung. Oh iya, kalau pakai HP pengaturan indikatornya di mana? Kalau pakai handphone, saya menyarankan Bapak Ibu boleh pakai aplikasi Jasa Utama Kapital Sekuritas atau Join yang versi mobile, yang versi terbaru. Jadi di situ ada fasilitas chartnya dari TradingView juga dan bisa dilihat di aplikasi itu ya. Itu juga real time.
Dari 4 candle pattern ini, higher high higher low itu adalah lower high lower low itu adalah kebalikan dari higher high higher low, dan outside bar pattern itu adalah kebalikan dari inside bar pattern. Kalau yang higher high higher low ini adalah menunjukkan untuk menandakan bullish. Kalau yang nomor 2 ini menandakan bearish. Yang nomor 3 dan nomor 4 ini menandakan sideways. Nah, berikutnya ini adalah yang higher high higher low. Perlu diperhatikan bahwa formasi ini minimal membutuhkan 2 candle, dan candle yang saya tampilkan di sini semuanya adalah time frame-nya adalah daily. Jadi satu batangnya mewakili 1 hari. Formasi higher high higher low ini ditandai dengan candle di hari kedua, high-nya itu lebih tinggi daripada high dari candle yang pertama, dan juga low dari candle yang kedua itu lebih tinggi daripada low candle yang pertama. Jadi higher high higher low itu semudah kita melihat bahwa high-nya naik dan low-nya juga ikut naik. Di hari yang berikutnya juga sama, high-nya naik, low-nya naik. Jadi selama high-nya masih naik, low-nya juga masih naik, apapun warna candle bodinya, dia masih menunjukkan bullish. Jadi selama high-nya naik, low-nya juga naik, dia itu masih menunjukkan bullish. Oke, higher high higher low itu lihatnya dari shadow-nya aja ya. Iya, kenapa shadow? Karena memang low itu ada di shadow, high itu ada di shadow. Jadi higher high dan higher low. Saya nggak pernah bilang higher close, lower close, higher open, nggak ada. Cuman higher high dan higher low aja. Jadi misalkan bodinya hitam, di sini saya gambarnya jadi merah. Nah, misalkan bodinya merah gitu ya. Oke, warnanya. Nah, walaupun bodinya merah, tapi kalau high-nya naik dan low-nya naik itu masih dibilang bullish. Jadi intinya, kalau misalkan Bapak Ibu bertanya-tanya closingnya entah dimanapun, jadi entah dimana closingnya, selama high-nya naik, low-nya naik, itu bullish. Dan ketika muncul candle tersebut, yang saya lakukan adalah saya bersiap untuk eksekusi buy jika harganya breakout di hari ketiga. Di hari berikutnya ketika harganya breakout dari high di hari kedua, itu adalah eksekusi belinya, dan cut loss-nya ada di low hari pertama. Itu untuk yang candle higher high higher low. Selanjutnya untuk candle lower high lower low. Nah, lower high lower low ini adalah kebalikan dari higher high higher low. Jadi formasi yang minimal dibentuk oleh 2 candle, dengan candle yang kedua high-nya itu lebih rendah daripada high pertama, dan low hari kedua juga lebih rendah daripada low hari pertama. Dan ketika pola ini terjadi dan saya masih punya barang, saya akan bersiap untuk sell jika harga di hari ketiga turun ke bawah low di hari kedua. Oke, ada pertanyaan, berarti penentuannya butuh minimal 3 hari. Ya, jadi di hari pertama saya masih abaikan. Hari kedua membentuk pattern, saya mulai perhatikan apakah patternnya. Kemudian kalau misalkan bisa dieksekusi, saya eksekusi di hari ketiga. Selanjutnya untuk inside bar itu adalah pola yang juga minimal dibentuk oleh 2 candle, di mana candle yang kedua high dan low-nya itu berada di dalam high dan low candle yang pertama. Mungkin Bapak Ibu ada yang mengenal ini sebagai harami, tapi saya akan bilang tidak semua harami itu adalah inside bar. Contoh misalkan ada bullish harami yang seperti ini, kurang lebih. Ini bodinya kecil sih memang, mungkin bodi yang warnanya hitam, tapi kemudian dia punya ekor yang panjang. Nah, secara kalau dari high dan low-nya di sini masih lower high dan lower low, ini masih bearish. Tapi kalau dari bentuk candle-nya mungkin ada yang bilang ini bullish harami.
Nah, jadi kadang kan menimbulkan kebingungan. Jadi eh, saya menyadari bahwa dulu waktu saya belajar, saya menemui kesulitan ketika mengidentifikasi ada yang bully Sarami, kok ada yang inside bar, kok ada yang bilang begini, bilang begitu. Nah, Harami, Engulfing enggak? Pokoknya kayak namanya kayak Japanese itu tergolong yang Eastern. Jadi si Steve Nison belajar ke Jepang, kemudian dia memperkenalkan ke dunia Barat, dan di Western itu ada istilahnya inside bar, outside bar, kurang lebih kayak gitu. Jadi uh, ya yang penting kita tahu konsepnya di mana, konsepnya perbedaannya di mana, itu udah ibaratnya udah menyelamatkan lah, nggak bingung lagi. Yang penting konsepnya tahu. Mungkin bisa ada sesi untuk AFL mencari air high lo selama 2 hari. Gini, saya nggak menyarankan untuk mengubah menjadi AFL. Kenapa? Karena itu akan menghilangkan konsepnya. Jadi AFL itu hanya mencari bentuk yang persis seperti itu, tapi dia akan menghilangkan proses visualnya. Jadi zaman dulu harga itu kan dicatat ya, dicatat dalam tabel. Kemudian dari tabel itu orang punya peningkatan, dibentuklah jadi bentuk candle, bentuk bar, bentuk chart gitu kan. Dari yang tadinya tabel jadi chart. Nah, dari yang chart yang udah modern sekarang jadi dibikin AFL jadi tabel lagi. Wah, balik lagi zaman dulu. Jadi itu sebabnya kenapa saya nggak menyarankan menjadi dalam bentuk AFL, kecuali hanya untuk ekspor ya. Kecuali kalau untuk ekspor, itu pun juga ekspornya saya bukan ekspor dari candlenya, tapi saya ekspor dari hal yang lain. Contoh, ekspor dari sisi value. Jadi untuk memisahkan mana saham yang liquid, mana saham yang nggak liquid. Itu. Ada pertanyaan, candle pertama harus hijau ya? Enggak sih, karena body itu perkara bodinya merah atau hijau, hitam atau putih, konsepnya itu sama. Jadi inside bar itu menunjukkan sideways, dan kalau sideways berarti kan kalau breakout ke atas high-nya itu bisa dibeli, cut loss di bawah low-nya. Tapi kalau bicara kesukaan, jadi saya lebih suka candle yang bentuknya seperti apa? Iya, saya lebih suka candle yang pertamanya bentuknya bodinya hijau. Pertanyaan kedua, kalau auto reject bawah sampai lebih dari 3 candle gimana jualnya? Itulah sebabnya saya lebih suka saham yang liquid untuk menghindari kemungkinan terjadinya auto reject bawah secara berturut-turut. Gimana jualnya? Susah, karena pagi-pagi harus pasang jual. Ya memang susah kalau sampai auto reject berturut-turut, makanya pilih saham yang liquid. Hanya Tuhan dan Bandar yang tahu. Susah, Pak. Pak, memungkinkan nggak eksekusi di candle kedua? Oke, eksekusi di candle kedua berarti kayak nyuri start gitu ya. Itu memungkinkan apa enggak? Dibilang memungkinkan, iya memungkinkan. Tapi saya lebih milih enggak. Memungkinkan, iya, tapi saya milih enggak gitu kurang lebih. Jadi kalau ditanya kayak gitu saya jawabnya itu. Jadi saya lebih memilih untuk eksekusi nunggu di candle ketiga. Oke, kita lanjutkan. Ini untuk yang inside bar. Inside barnya ini high dan low candle yang kedua itu berada di dalam high dan low candle yang pertama. Kemudian eksekusinya adalah ketika dia breakout ke atas high-nya, dan cut loss-nya dia breakdown ke bawah low. Nah, untuk jadi di beberapa YouTube yang sebelumnya saya juga pernah kasih materi tentang candle trick, salah satunya tentang inside bar ini. Yang saya suka itu adalah ketika, kenapa saya garisnya menceng terus ya? Oke, yang saya suka itu adalah ketika saya saya menghadapi misalkan candlenya seperti ini misalkan ya. Candle yang pertama itu bullish Marubozu, jadi panjang bodinya, dan kemudian candle yang kedua itu kecil. Jadi kecil itu berada di
kecilnya itu berada, garis putus-putus gimana ya? Kecilnya itu berada kurang lebih itu setengah body. Jadi di atas setengah body dari si candle yang pertama. Itu saya lebih suka yang seperti itu. Jadi kurang lebih kira-kira ini mungkin inside barnya bentuknya seperti ini ya. Jadi candle yang kedua ini bentuknya kecil, bodinya kecil, warnanya boleh hitam, boleh putih. Kalau misalkan ini asumsinya warnanya ada hitam ya, jadi mungkin saya kasih oret-oretan warna hitam. Nah, boleh hitam, boleh putih. Kemudian ketemu candle yang seperti ini saya lebih suka karena saya hanya perlu cut loss di bawah sini. Jadi saya biasanya masang cut lossnya di bawah low dari candle yang kedua. Belinya ya sama, kalau misalkan breakout dari candle high hari pertama itu belinya cut lossnya di bawah sini. Itu untuk trik dari inside bar yang saya suka. Dan kondisinya biasanya ini akan terjadi ketika trennya itu lagi rally. Jadi lagi bullish, lagi rally, kemudian ada bullish harami, bullish marubozu, candlenya panjang, kemudian candle yang kedua kecil seperti ini. Nah, itu untuk average up atau mungkin untuk yang baru masuk, tapi ketika dia lagi breakout mungkin dari sideways dia breakout, saya akan nunggu inside bar seperti ini gitu. Oke, ada pertanyaan. Mana sih tadi pertanyaannya? Inside barnya itu milih lebih ke atas atau ke bawah dari? Nah itu jawabannya, saya lebih suka yang setengah body ke atas. Posisinya di atas, posisinya di tengah-tengah oke. Jadi tengah-tengah kayak gini gitu kan, itu oke, nggak masalah. Tapi saya kalau yang di bawah ini saya nggak suka, jadi saya lebih milih atau mencari alternatif saham lain. Stop loss untuk candle pertama di mana shadow terlalu panjang. Oke, di mana candle shadownya terlalu panjang gini ya, misalkan shadownya panjang sekali. Nah, candle kedua seperti ini misalkan. Oke, selama candle yang kedua ini berada di atas setengah dari high ke low candle yang pertama, saya akan pasang cut lossnya di bawah sini. Kalau misalkan bentuk candlenya mungkin seperti ini, shadownya panjang, kemudian candle kedua bentuknya mungkin seperti ini. Nah, saya akan tetap pasang cut lossnya di bawah low dari candle yang pertama. Tapi kalau misalkan ada candle yang seperti ini, saya lebih milih untuk cari dulu alternatif yang lain, siapa tahu ada yang lebih bagus. Oke, pertanyaan berikutnya. Mana tadi ya? Cara menyikapi saham yang false break tapi masih higher high. HHLH itu maksudnya apa? Higher high, lower high. Cara menyikapi saham yang false breakout tapi masih higher high dan higher low. Mungkin maksudnya itu ya pertanyaannya. Higher high dan higher low. Jawabannya adalah selama masih higher high dan higher low itu masih bullish, masih uptrend. Penentuan untuk menggunakan candle yang dianalisis pada waktu pembukaan atau penutupan. Oke. Karena saya time frame-nya itu daily, jadi candle itu pasti akan sudah terbentuk dengan sempurna pada saat market sudah tutup. Jadi yang saya lakukan adalah ketika jam 3 sore, habis itu jam 3 lebih seperempat ya, 15.15 sudah selesai. Yang saya lakukan berikutnya adalah explore. Jadi data feed dari Jasa Utama Capital Sekuritas itu bisa digunakan untuk explore, dan prosesnya juga lumayan cepat. Jadi tinggal di explore karena daily ya, jadi saya nggak pakai time frame kecil, time frame daily. Saya explore, saya cari sahamnya, kondisi market tutup saya nyari saham, habis itu ketemu saham saya nyatet strateginya, buy-nya berapa, cut loss-nya di berapa, kemudian saya masukkan ke Excel-nya itu untuk ngitung money management. Jadi saya belinya berapa lot, Excel-nya juga ada di dalam Google Drive. Kemudian setelah ketemu lotnya, setelah ketemu harga belinya dan harga cut loss-nya, saya pasang di auto order LIT. Udah paginya saya tinggal
apa namanya, chatting-chatting di room, saya merekomendasikan saham yang bisa dibeli on the spot. Untuk tradingan saya sendiri ya pakai LIT gitu. Oke. Pertanyaan berikutnya, apakah ada candle pertama dan apakah ada keharusan candle pertama dan kedua warna tertentu? Nah, biasanya memang saya lebih suka candle pertama warna hijau, yang kedua bebas. Yang pertama hijau. Inside bar konsolidasi seperti MTK. Oke. Ini pertanyaan menarik. Bagaimana cara menghadapi false break? Kalau saya menghadapi false break, cara saya itu cuma ada satu. Di awal sudah pasang cut loss, jadi saya nggak jual kalau nggak kena cut loss. Kalau misalkan kena cut loss jadinya false break, ya udah pasrahkan saja pada yang maha kuasa, nggak apa-apa. Kalau ada inside bar tapi di tengah trend, jawabannya adalah inside barnya itu jadi nggak ngefek, percuma. Namanya juga inside bar tapi di tengah trend, nggak ngefek. Kayak contohnya inside bar tapi di tengah trend ya, itu maksudnya di tengah trend sideways. Inside bar di tengah trend sideways itu nggak ngefek, nggak ada gunanya, nggak bermakna apa-apa. Ini. Nah, ini inside bar kayak gini tapi di tengah trend sideways misalkan, nah itu nggak ngefek. Studi kasus MTK MRT, wah studi kasusnya nanti aja belakangan, udah mau jam 10. Oke, 4 pattern, ini baru pattern ketiga ya. Pattern keempatnya itu adalah kebalikan dari inside bar, yaitu outside bar pattern, dimana candle kedua keseluruhannya itu berada dari high ke low, itu berada di luar area candle yang pertama. Dan Bapak Ibu sepertinya juga mungkin familiar dengan bentuk seperti ini karena biasanya di sini menunjukkan bullish engulfing, dan iya, saya lebih suka yang bullish engulfing. Jadi body yang kedua ini lebih besar daripada body yang pertama. Memang ada candlenya yang outside bar yang seperti ini kurang lebih. Nah, kayak gini. Ini juga outside bar. Tapi saya lebih suka yang closingnya di atas closing high, closing hari pertama. Jadi closingnya naik, bodinya putih pastinya atau hijau, atau yang engulfing seperti ini gitu. Saya pernah ngasih materi tentang klasifikasi candle. Jadi candle itu dibagi menjadi 10 macam bentuk, dari yang paling bullish menjadi yang kurang bullish, dari yang paling bearish menjadi yang kurang bearish. Itu juga ada materinya di link yang tadi saya tuliskan. Oke. Nah itu jalan ninja kita sama, pasrah. How to buy dan how to sell dengan 4 candle pattern tersebut. Oke. Jadi valid break inside bar dalam posisi bullish. Oke. Nah, inside bar itu jadi kemarin di yang Zoom yang bulan Juni itu pernah ada Zoom judulnya trading flowchart. Trading flowchart itu maksudnya itu membantu saya untuk berpikir langkah berikutnya apa yang perlu dilakukan. Jadi ketika menghadapi kondisi sideways, apa yang kita tahu bahwa pada saat sideways gitu kita tahu range di atas maksimal berapa, range di bawah minimal berapa. Kemudian kalau downtrend, kalau breakdown apa yang dilakukan, kalau breakout apa yang dilakukan. Dan ketika breakout yang dilakukan adalah saya misalkan ini resistennya, ketika breakout yang saya lakukan adalah saya menunggu adanya inside bar. Ketika breakdown ya saya nggak apa-apain karena saya di saham itu kan cuma bisa buy. Oke, yang baru terlambat masuk di setrap dulu, tolong berdiri di depan. Linknya boleh ditulis, linknya itu s.id/AFL cuan copet. Mungkin Bapak Ibu ada yang bisa membantu saya menuliskan. Oke, kemudian valid break inside bar dalam posisi bullish. Iya, jadi dalam posisi bullish sideways kemudian breakout kan berarti harapannya kan jadi bullish. Ketika saya
nggak dapat barang atau belum dapat barang ketika perubahan tren, saya akan nungguin inside bar. Oke, terus pertanyaan berikutnya apa? Nah, udah pada hafal s.id AFL cuan copet. Oke. Kemudian bagaimana, saya ulangi lagi ya, bagaimana ceritanya untuk eksekusinya. Jadi eksekusinya itu kalau candle higher high higher low itu diawali dari trend bearish. Jadi ada trend bearish, kemudian ada candle higher high higher low, di situ kan ada perubahan tren. Eksekusinya itu kalau dia breakout hari kedua, high dari hari kedua, itu eksekusi buy dengan cut loss di bawah low hari pertama. Itu begitu. Nah, kemudian untuk yang lower high lower low, misalkan dia lagi trend bullish, kita udah punya barang, harganya naik, kemudian ada candle lower high lower low. Yang kita lakukan adalah kita akan siap-siap sell jika di hari ketiga harganya turun ke bawah low dari hari kedua. Itu kalau turun ya, kalau nggak turun ya nggak usah dijual. Kemudian kalau untuk inside bar, eksekusi belinya itu kalau dia breakout ke atas high dan cut lossnya di bawah low. Tapi untuk beberapa case saya akan pasang cut loss di bawah sini. Beberapa case itu maksudnya adalah ketika contohnya ada candle yang bullish Marubozu, kemudian candle kedua itu kecil, small body candle, dengan posisi candle yang kedua itu berada di atas setengah dari range yang hari pertama. Biasanya saya pasang cut lossnya di sini. Kemudian untuk untuk outside bar pattern, eksekusi belinya juga sama. Kalau dia break ke atas high dengan cut lossnya di bawah low dari candle yang kedua. Ini pun juga sama kalau lagi kita punya barang, misalkan lagi punya barang, harganya lagi naik, kemudian ada candle outside bar, mungkin bodinya hitam, jadi kita sebutnya mungkin bearish engulfing. Saya akan pasang sell di hari ketiga kalau harganya turun ke bawah low dari hari kedua gitu. Jadi ke bawah low ini itu pasang sell. Ada pertanyaan Mas Elsa. Nanti kalau sahamnya nanti ya. Turunnya pakai TS atau nunggu tutup pasar? Oke, jawabannya adalah saya kalau jual itu pasang auto order LIT. Jadi eksekusinya ya pada saat on the spot. Bisa jadi karena resikonya sama. Ketika market lagi jalan, harganya senggol turun, kita nggak tahu nanti di penutupan dia itu akan turun lebih dalam atau malah membal naik. Kayak kemarin good ya, Garuda Food. Kemudian untuk eksekusi jual, lihat harga turun hari ketiga, harga open, apapun yang terjadi. Jadi kalau misalkan, jadi malamnya itu saya udah pasang auto order, baik itu untuk yang buy atau untuk yang sell. Kalau misalkan di hari berikutnya pagi-pagi langsung ke eksekusi, ya sudah pasrah saja. JUC fitur smart order nggak otomatis ada ya. Sebenarnya itu memang kami diharuskan dari pihak bursa untuk ada request tertulis dari nasabah bahwa nasabah menghendaki ada fitur smart order. Jadi kan dulu ceritanya smart order ini kan belum ada, aplikasi udah jadi, kemudian sudah masuk, sudah di audit bursa, kemudian kita tambahkan fitur smart order. Nah, dengan penambahan fitur kan berarti kan bursa audit lagi kan. Nah, setelah selesai, bursanya oke, bursanya minta supaya ada notifikasi atau permintaan tertulis dari nasabah bahwa mereka menghendaki ada fitur auto order ini gitu. Jadi buat bapak ibu nasabah baru, nanti nanya ke salesnya masing-masing bagaimana cara mengaktifkan smart ordernya ya. Berikutnya ada pertanyaan lagi? Sudah selesai. Berikutnya adalah bagaimana entry strateginya ya. Fitur fast order. Fast order itu apa ya? Fast order itu ada di aplikasi Jasa Utama Kapital Sekuritas itu ada matrix order sama portfolio sell. Itu mungkin itu ya maksudnya fast order. Nanti kita cerita. Berikutnya kita buka
Xiaomi Broker. Oke, bagaimana cara eksekusinya? Yang pertama, dari ibaratnya tadi ini dari jam 9 sampai sekarang jam 10 itu kan tentang teorinya ya. Nah, bagaimana eksekusinya? Sebenarnya eksekusinya itu gampang banget. Jadi sederhana sekali ya. Ini Bapak Ibu perhatikan ya. Saya akan buka satu saham sembarang dulu, PMMX. Nah, perhatikan Bapak Ibu. Di sini saya menggunakan stokastik 533, saya buang yang versi slow-nya, jadi meninggalkan yang versi merah. Tujuannya supaya Bapak Ibu lebih terfokus saja ngelihatnya. Eksekusi belinya adalah ketika sahamnya itu uptrend, ketika saham itu bergerak uptrend, si moving average 20 itu akan bergerak menjauhi moving average 60. Oke. Nah, kita mencari saham yang lagi uptrend. Oke, berarti saham yang lagi uptrend bagaimana ciri-cirinya? Salah satunya adalah mencari yang moving average 20 di atas 60. Nah, itu satu, itu filter. Selain filter yang lainnya adalah value. Jadi saya biasanya mencari saham dengan value di atas 3 miliar. Rata-rata transaksi di atas 3 miliar. Oke, terus kemudian, nah ini ada pertanyaan. Mengaktifkan fitur smart order dikenakan biaya tambahan atau gimana? Biaya tambahan nggak ada, fee-nya sama, di tempat saya fee-nya sama. Itu jawabannya itu. Apa tadi namanya, sampai mana? Oh iya, ketika trennya bullish, yang saya tunggu adalah koreksi. Salah satu cara mengidentifikasi koreksi adalah ketika harganya bergerak mendekati moving average 20. Nah, bagaimana eksekusinya? Eksekusinya adalah cari stokastik yang masuk ke area 30 kemudian keluar lagi. Nah, kayak gitu. Ada pertanyaan? Belajar teori sejam, eksekusinya intinya cuman semenit. Ketika lagi uptrend, ketika kita nyari saham, oke, kita coba pakai saham lain ya. Saham apa? Elsa lah. Kita buka, tadi ada yang nanya Elsa. Oke, kita buka Elsa. Wah, Elsa jawabannya Elsa lagi bearish. Buka Elsa malah Elsanya bearish. Ini kan candlenya berada di bawah EMA 60. Oke, kita skip. Oke, coba kita buka Elsa tapi yang periode sebelumnya ya. Oke, nah ini Ini ada contoh yang enak banget. Moving average 20-nya di sini. Oke, sap. Ini candlenya di sini. Sap. Nah, di sini. Nah, ini mulai nyenggol. Oke. Di sini stokastiknya masuk ke area 30, ke bawah 30 kemudian keluar lagi. Nah, sekarang kita lihat saat keluar lagi. Ini ada di, nah ini 21 ya. Kemudian di sini ini 32. Nah, ini keluar lagi. Nah, saat keluar lagi ini ada pola apa? Ketika saya ngelihat di sini ada pola, ini lower high lower low, lower high lower low, ini inside bar. Ketika inside bar, belinya ketika break ke atas 360, cut loss di bawah 332. Udah selesai. Bapak Ibu, itu jangan ngelihat candlenya dulu. Kita ngelihat situasinya dulu. Situasinya trennya lagi bullish, terus kemudian harganya di mana, posisinya, apakah kita mencari koreksi atau mencari breakout. Nah, oke, coba ya satu-satu ya. Ini ada yang breeze, nanya breeze. Oke, breeze. Kita lihat breeze. Kondisi terakhir breeze bagaimana? Oke. Sekarang lihat Bapak Ibu. Breeze itu kan ada, ini kayaknya tadi di depan ada deh breeze. Ini kan perubahan trennya dari yang tadinya bearish menjadi kemungkinan berubah jadi bullish. Nah, sekarang posisi mungkin Bapak Ibu belum punya barang. Oke, kita lihat posisi harga di 2380. Ini posisi moving average 20 di sini. Yang kita tunggu apa? Jangan langsung dibeli. Kalau yang versi kok saya suaranya agak bergetar. Kalau yang versi nungguin koreksi itu kalau misalkan harganya mendekati moving average 20. Nah, itu.
Jadi kita tunggu sampai dia mendekati moving average 20 dan kita tunggu si stokastiknya masuk ke area 30 terus keluar lagi. Nah, disitulah eksekusinya. Coba Mika. Nah, ini Mika. Oke. Sekarang kondisinya Mika, dia lagi berada posisinya di dekat moving average 20 ya. Sekarang kita lihat stokastiknya. Stokastiknya masuk 30 nggak? Nggak masuk 30. Ya udah, nggak usah diapa-apain. Maksudnya nggak usah dibeli, nggak usah dieksekusi, nggak usah ngelihat candlenya juga. Karena dari sisi kondisi lingkungannya aja udah nggak memenuhi syarat gitu. Coba Mika, coba keren. Oke, nggak apa-apa. Nah, sekarang keren. Oke, Bapak Ibu bisa lihat bahwa kondisi keren ini ketika dia lagi koreksi. Oke, sap gitu ya. Ketika lagi koreksi ini masuk ke area 30, kemudian keluar lagi di sini. Nah, waktu keluar lagi, oke. Nah, ini pola candlenya yang terbentuk itu seperti apa? Yang terbentuk itu adalah ini. Ada outside bar pattern di sini. Nah, kalau muncul outside bar pattern, langkah berikutnya yang perlu dilakukan apa? Berarti tahu high-nya di mana, tahu low-nya di mana. Oke. Kalau mau eksekusi silahkan, dia bisa break 134 dieksekusi, dapat barang 135 boleh. Cut loss-nya di mana? 110. 110 jangan dibuang kalau harganya belum turun ke bawah 110. Seberapa banyak belinya lah, pakai money management. Money managementnya di mana? AFL-nya Excel-nya ada di dalam link. Oke, kemudian tradingnya di mana? Jasa Utama Kapital, Sekuritas Cabang dan Mogot. Kalau belum punya rekeningnya langsung buka. Jangan lupa kode AO 221. Coba kita buka lagi MPPA. Nah, ini MPPA. Oke, MPPA ya. Kita lihat kondisinya, harga di atas moving average 20, di atas moving average 60. Oke. Belum punya barang, bagaimana ceritanya? Yang kita tunggu apa sih? Harganya mendekati moving average 20. Kemudian kita lihat stokastiknya masuk ke bawah 30, kemudian keluar lagi. Nah, ketika keluar lagi, kita lihat candlenya di mana. Ini di 28, ini 28, ini di 51. Oke, berarti di sini ini ada higher high, higher low. Berarti eksekusinya di mana? Eksekusinya itu kalau breakout 1085, cut loss-nya di bawah sini. Nah, sekarang harganya 1210. Boleh beli nggak? Nah, resikonya lumayan nih, jauh. Apa yang harus dilakukan berikutnya? Tunggu lagi harganya mendekati moving average 20. Tunggu sampai si stokastiknya masuk 30 keluar lagi. Nah, itu caranya kayak gitu doang. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan bingung tradingnya bagaimana, itu tadi saya kasih satu trading strategi yang sederhana. Contoh ini ya, ini saya pakai bar replay aja wis. Di sebelah sini bar replay. Oke. Nah, misal kayak gini ya. Ketika dihadapkan dengan kondisi seperti ini, nah ini kan belum masuk 30. Padahal ini kondisinya juga masih di sini. Jangan beli. Tapi ketika di sini harga mendekati moving average 20, kemudian stokastiknya masuk 30, kemudian keluar lagi. Nah, disitulah belinya. Oke. Bisa dipahami ya? Oke. Agro Care. Wah, ini saham ada 800 Bapak Ibu. Kalau nanya semua satu semuanya juga sampai malam gak selesai. Oke, untuk Care, Metro Healthcare ini di sini. Ketika dari
bawah moving average 260 berpindah ke atas. Jadi di sini mulai bertahan di atas moving average 60. Oke, di situ ada kemungkinan perubahan tren. Yang dilakukan berikutnya adalah ini adalah stokastiknya, dia masuk 30 keluar lagi, dan itu adalah posisinya di sini. Kita lihat candle patternnya yang paling dekat itu ada apa. Candle pattern yang terdekat itu adalah inside bar. Jadi ketika inside bar ini kita tahu ada inside bar, apa yang dilakukan berikutnya, kita kasih batas belinya di berapa, cut loss-nya di berapa. Nah, ketemu buy break 340, cut loss di bawah 320. Jangan di cut loss kecuali jangan dijual kecuali kena cut loss. Kayak gitu. Oke. Mas Ben nungguin saham turun ke EMA 20, terus stokastiknya mantul ke atas 30, atau ada earningnya nggak? Harus dipantau nggak? Kalau nyari saham nungguin saham turun EMA 20 ya, iya nungguin aja. Jadi apa sih saham yang sekarang lagi bullish banget? Oh salah, care-nya itu tadi pakai bar replay bukan posisi terakhir. Ulangi. Ini care yang posisi terbaru. Wah ini yang kemarin yang kena cut loss ini berarti. Terus yang ini, nah ini kan posisi di sini ya, posisi di sini. Oke, sekarang kita lihat posisi mendekati moving average 20. Pertanyaannya, kalau yang ini turun 30 terus keluar lagi, candlenya mendekati EMA 20 enggak? Jawabannya enggak, berarti ya enggak dieksekusi. Tapi kalau yang ini, candle mendekati EMA 20, kemudian ini si stokastiknya, kemudian ini keluarnya di sini. Nah, keluarnya itu di sini. Ini keluar stokastiknya keluarnya itu di sini. Nah, ini. Pertanyaannya, eksekusinya pakai candle apa? Di sini ada candle yang bisa dilihat nggak? Jawabannya di sini ada lower high lower low. Bukan bullish ya. Ya kita nunggu aja, nunggu jadi bullish lagi. Orang kita pakai inside bar ini aja candlenya ini udah kesenggol, udah kena cut loss, itu dia. Jadi candlenya yang kita tunggu bullish, higher high higher low, inside bar atau outside bar. Tapi ini kan candle lower high lower low, jadi ya kita nggak eksekusi. Gitu ceritanya. Oke, ada pertanyaan berikutnya. Kalau sudah punya barang, strategi exitnya gimana? Kalau udah punya barang, strategi exitnya gimana? Jawabannya gampang, tinggal tunggu candle inside bar, outside bar, atau lower high, lower low. Contoh agro. Agro candlenya lower high, lower low. Jadi yang kita tunggu adalah kalau besok Senin harganya turun ke bawah 2010, jual. Jika saham masih bullish dan ingin masuk, apakah berdasar? Jika saham masih bullish dan ingin masuk, tunggulah inside bar. EMA 20 pakai EMA atau pakai SMA ya? Pakai EMA atau pakai SMA? Pakai EMA, saya pakainya EMA. Kalau pakai SMA, saya nggak suka SMA. Berarti indikator jual bila lebih rendah dari candle sebelumnya, berarti tidak pernah di batas teratas candle. Kalau lower high lower low, iya. Contoh saham bullish ya, saham bullish itu akan selalu candlenya bikin higher low. Jadi Bapak Ibu boleh perhatikan saham si agro ini, ketika dia bullish, low-nya itu naik terus. Nah ini, kalaupun nggak naik ya minimal sama low-nya. Nah tapi begitu ada yang bikin lower low, nah itu baru siap-siap jual. Itu. Kalau saham masih bullish, bagaimana cara mencari titik untuk eksekusinya? Tunggu dia koreksi mendekati EMA 20 dan si stokastiknya masuk 30 terus keluar lagi, atau Bapak Ibu bisa cari inside bar. Bapak Ibu bisa cari inside bar untuk nabrak di tengah jalan, kurang lebih kayak gitu. Oke, sudah jam 10. Saatnya kita sudahi sesi hari ini. Ada pertanyaan? Pasti banyak ya. Kalau misalkan Bapak Ibu ada pertanyaan lebih lanjut, bisa kita obrolkan, bisa kita bahas di room Telegram kami @cuan community. Bapak Ibu boleh gabung ke situ, dan
Seperti biasa, setiap hari Sabtu kami akan mengadakan Zoom pelatihan untuk menambah wawasan, menambah edukasi. Acara ini gratis, tidak dipungut biaya, dan terbuka untuk umum, terbuka untuk yang belum jadi nasabah ataupun sudah menjadi nasabah dan pengen belajar lagi. Untuk Bapak Ibu yang belum jadi nasabah, ayo buka rekening di tempat saya. Kita trading bersama. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu sudah mendengarkan saya dari jam 9 sampai jam 10 ini. Untuk tema minggu depan itu tanggal berapa sih? Kayaknya kemarin sudah Zoom ya. Kemarin tanggal 3 Zoom, tanggal 10 Zoom. Minggu depan libur lah ya. 17 Juli. Kita libur dulu minggu depan, dan nanti temanya apa lagi ya? Kalau misalkan Bapak Ibu ada yang punya masukan tema, bisa dituliskan di Telegram room kami ya, di @cuancommunity. Follow juga Instagram kami @cuancommunity juga. YouTube kami subscribe juga di youtube.com/cuancommunity juga, dan rekaman hari ini nanti akan diupload ke sana. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Nama saya Bernardi. Dadah. Semoga kita sehat selalu ya.